Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Di tengah naiknya harga cabai, petani cabai di Kabupaten Semarang bukannya untung, malah buntung. Mereka gagal panen. Kurangi kepadatan kendaraan, Pemkot Solo siapkan bus antar jemput bertarif murah bagi penonton yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17. Siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Semarang ciptakan mobil listrik dalam hitungan minggu. Komisi Pemilihan Umum KPU Klaten menerima logistik yang akan digunakan untuk pemilu 2024 berupa belasan ribu bilik suara. Agar tetap aman, bilik suara disimpan di gudang logistik dan dijaga ketat selama 24 jam. Begitu tiba di gedung logistik KPU Kabupaten Klaten, 16.792 bilik suara diturunkan dan dirapikan. Agar keamanannya tetap terjaga, bilik suara disimpan di dalam gudang beralas papan. Belasan ribu bilik suara ini nantinya akan didistribusikan ke 4.198 TPS di Kabupaten Klaten. Masing-masing TPS membutuhkan 4 bilik suara. Setiap TPS nantinya ada berapa bilik yang dibutuhkan, Pak? 4. Jadi ini 4 kali 4.198. Tidak ada cadangan, Pak? Tidak ada cadangan, untuk bilik tidak ada cadangan. Untuk bilik tidak ada. Nanti kalau ada kerusakan, ada kerusakan kita bisa klaim untuk ada pengiriman kembali. Ini sebenarnya sudah harusnya baik lah, karena ada serah terima di gudang. Polisi dan petugas dari KPU akan berjaga selama 24 jam di gudang logistik untuk keamanan bilik suara. Gudang penyimpanan logistik pemilu juga diawasi oleh kamera pengawas yang terhubung dengan Polres tempat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pemerintah Kota Solo menyiapkan bus antar jemput bagi penonton yang akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17 di Stadion Manahan Solo. Dinas Perhubungan Kota Solo mengantisipasi kemacetan lalu lintas pada pagelaran Piala Dunia U17 dengan menyiapkan bus antar jemput bagi penonton dari dan menuju Stadion Manahan. Sejumlah armada bus disiapkan di 4 lokasi, yakni Lapangan Sumber, Terminal Tirtonadi, Pura Mangkunegaran, dan Benteng Vastenburg. Tarif bus antar jemput ini cukup murah, hanya Rp6.000. Armada ini sengaja disiapkan agar penonton tidak bawa kendaraan pribadi ke stadion sehingga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan mulai siap di jam 10 pagi. Kita siap 10 pagi sampai dengan selesai. Untuk pertandingan yang pertama tadi di pukul 16.00, untuk pertandingan yang kedua di pukul 19.00. Diprediksi kita selesaikan sekitar jam 21.30, jam 22. Jadi untuk layanan shuttle kita siapkan di kantong-kantong parkir jam 10 pagi sampai 22 ataupun sampai selesai. Dan untuk tiket, untuk teman-teman semuanya, untuk tiket seperti yang sudah kita sampaikan, tiket shuttle kita sesuai dengan perwali kita di 6.000 PP. Jadi 6.000 kita PP, kita antar dan kita pulang ke tujuannya masing-masing di kantong-kantong parkir yang sudah kita siapkan. Para penonton diimbau untuk memanfaatkan armada antar jemput ini agar pagelaran Piala Dunia 17 berjalan lancar dan tertib. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Polri akan mengerahkan 4.258 personel gabungan dari Polda Jawa Tengah untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Solo. Pengamanan dimulai dari ring 2 stadion, hotel, dan tempat latihan kontestan yang berlaga di Stadion Manahan. Hal itu diungkap Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi agar gelaran Piala Dunia U17 berlangsung kondusif. Nantinya ribuan personel gabungan dari Polri akan ditempatkan di sejumlah titik.
salah satunya bagian luar Stadion Manahan Solo. Saat ini akses masuk ke dalam Stadion Manahan mulai ketat. Mereka yang diperbolehkan masuk hanya orang yang memiliki tanda akses dan kepentingan gelaran Piala Dunia U17. Kawasan Stadion Manahan Solo juga telah terpasang kamera pengawas. Personil yang kita siapkan kurang lebih 4.258 personil gabungan dari Polda Jawa Tengah, karena Polda Jawa Tengah merekrut dari semua wilayah, khususnya sebagai contoh untuk unit-unit pengawalan. Kita melibatkan bukan hanya Solo, Surakarta, Polresta Surakarta dan Polda, tapi ada beberapa wilayah pendukung.